di Jakarta lebih bahaya daripada di luar. Bahaya sih. Karena banyak pemain yang tidak dapatin atau yang rata-rata yang hidup dari Tarkam, mereka main keras. Ya. Oh, mainnya lebih keras. Keras ini ya. Karena mereka kalau kalah hari ini, besok rezekinya sudah Udah nggak bisa main Tarkam nggak lagi. bisa, sudah nggak bisa. Jadi kayak ini laga terakhir saya nih gini. Dan semua pertandingan itu final. Karena dari pertandingan pertama sampai final itu Harus menang terus ya? Harus menang. Kalau Iya, kalah kalau satu gugur kali udah. gugur. Itu juga sempat ini. Nah setelah sempat dulu ya tahun 2015 kan kompetisi kita sempat diberhentikan tuh ya Oh ya. sama FIFA ya. Sempat juga katanya ikut main Tarkam. Waduh, gimana tuh ceritanya tuh? Itu 2015 ya. Saya Diajakin siapa waktu itu? Agen Agung. Agen Agung. Agen Agung pertama. Aman apa? Aman negara. Aman negara. Shout out ya buat Agen Agung ya. Aman negara dia semua. Ya. Sama dia saya kenal Tarkam pertama. Waktu itu dibayar berapa? 1,5 kalau nggak salah. Terus satu pertandingan. Satu pertandingan. Ya. Wah, Lumayan. kalau sekarang apalagi Lebih. pemain sudah Apalagi liga. waktu itu tidak ada kompetisi, jadi apa? Mau nggak mau ya. Mau nggak mau ya. Dari situ ya. Tapi lapangannya begitu, Gen, aman nggak itu? Kan Lapangan katanya keras. takut cedera kan, takut. Sebenarnya bahaya buat pemain profesional, apalagi ya anak muda yang masa depannya cerah. Iya. Jadi menurut saya tidak rekomendasi buat mereka. Tapi kalau kita sudah pengalaman, kita juga tahu kapan masuk, kapan ambil, kapan tidak. Oh ya, Jadi 50-50 ya. 50-50 ya. Yang bahaya nggak usah ambil, karena kita juga kan di situ nggak ada jamin kalau kita Iya, betul jaminannya ya. Cedera ya. Sama katanya milih-milih, Cor. milih-milih Milih-milih main Tarkam. Dia nggak mau main Tarkam di Jakarta ya? Di Tangerang, Jakarta nggak mau dia. Kenapa tuh? Bukan nggak mau ya, tapi di Jakarta lebih bahaya daripada di luar. Bahaya sih. Karena banyak pemain yang tidak dapatin atau yang rata-rata yang hidup dari Tarkam, mereka main keras. Ya. Oh, mainnya lebih keras. Keras ini ya. Karena mereka kalau kalah hari ini, besok rezekinya sudah Udah nggak bisa main Tarkam nggak lagi. bisa, sudah nggak bisa. Jadi kayak ini laga terakhir saya nih gini. Dan semua pertandingan itu final. Karena dari pertandingan pertama sampai final itu Harus menang terus ya? Harus menang. Kalau Iya, kalah kalau satu gugur kali udah. gugur. Gugur anjir. Mainnya keras banget Iya. ya ini. Tapi bakalan lanjut terus nggak sih? Nanti setelah misalnya kalau misalnya ada Tapi ya di Indonesia, di Jakarta, apalagi di Jakarta banyak Tarkam ya. Di mana ada lahan kosong itu pasti ada Tarkam. ada. Iya. di Tangerang pun Iya. Ciputat juga banyak. Ciputat Iya, ya? ada juga di situ. Ada juga ya. Ini sebelum lupa nih, tadi ngomongin soal main keras. Iya. Waktu jadi pemain profesional, ada nggak klub yang mainnya keras banget nih, yang membekas di benaknya? Di Indonesia? Iya. Iya. Di Indonesia, iya. Mainnya fisik kan, mainnya kan. Tim Papua itu apa namanya, Raja Ampat kalau nggak salah. Persiram. Persiram Raja Ampat. Ya. Kita main di waktu itu mereka kan main kandang di Jogja. Oke. Oh ya, di Jogja, ya betul. Tapi mereka tidak manusiawi. Begitu. Serius, sampai wasit takut. Dihajar. Iya, takut sama mereka, Pak. Bisa. Main Apalagi kerasnya- kita, Main kerasnya kayak gimana tuh spesifiknya? mereka apa namanya, walaupun kamu jatuh itu mereka datang itu maki-maki. Jadi intimidasi ya. Oh, iya, intimidasi. Ya. Kan dulu kan kalau pemain-pemain mau main di Papua misalnya, pura-pura cedera, tidak mau, atau mereka kena kartu merah sebelumnya akumulasi ya. Pura-pura cedera ya? Iya. Takut pura-pura cedera. Saya tanya dulu serius, saya tanya kenapa kalian tidak mau ke sana? Jauh sekali, terus kita datang di sana pasti kita kalah. Jadi mentalnya sebelum berangkatnya mentalnya sudah kalah mereka. Kalau sekarang kan mereka tim-timnya datang di Papua, ke Papua bisa menang di sana. Mereka juga datang ke sini bisa menang ya. Jadi apa namanya, lebih, kalau nyaman dulu sama sekarang ya jauh berbeda. Banyak yang bilang dulu Perseru-Seru juga gitu ya kan, kandangnya seram tuh. Semua pikir kita dibantu sama wasit, tapi di sana mereka datang di sana capek.
sebenarnya. Dia sudah terlalu capek ya, perjalanan terus jauh cuaca ya. panas sekali di sana. Panas sekali. Panas sekali di sana. Kalau nggak kuat 20 menit. Kalau kita tidak menang di babak pertama itu di sana pasti draw. Oh, Ya. ada statistiknya nih. Iya. Wow. Karena misalnya di sana panas jam 12 jam 1 itu tiba-tiba hujan. Habis itu panas lagi. Panas dari atas dari bawah. Pusing kepala langsung. Iya. Jadi itu yang namanya senjata kita di sana sebenarnya. Karena memang dulu ada tim Papua Persiwa Wamena. Persiwa Wamena. Itu juga kuat banget di kandang tuh. Ada semusim nggak pernah Tapi kalah. di luar Ya di kandang mereka kalah. ya kita juga sama. Hampir semua ya tim-tim Papua seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, Perseru-Serui lah, Persipura, Jayapura, Mereka Siram, kalau di kandang mereka kuat. kuat kan. Persipura ya. Ya. Mungkin terlalu capek kali itu perjalanan jauh ya. Persipura, Perseru, Wamena. Wamena ya. Sama Wamena kan mainnya kan di ini ya, di daerah pegunungan kan. Jadi oksigen tuh tipis oksigen. Katanya di sana oksigennya tipis ya, tapi saya nggak pernah di sana. Belum sempat ya di stadion pendidikan. Tuh legend Tapi tuh. di Serui itu panas sekali. Oh, Serui Sampai Persipura datang ke kandang kita itu mereka tidak Ada tidak orang sana mampu. sendiri ya. Iya. Papua sendiri nggak Iya. kuat. Ya? Nah sempat ada nih di Persela Lamongan ya, sempat pernah cedera parah ya. Iya. Leher itu ya. Sempat sadarkan diri. Nah, itu bisa ceritain nggak tuh? Bang, Waktu kita main di sama lawan Perseka Tegal kalau nggak salah. Perseka Tegal di Liga 2 itu ya. Di Liga 2 Liga 2 ya. Itu 2023. Oh, belum lama ya. Baru dong betul. Ya, baru. Ya. Saya pikir ya kita tidak tahu ya dia sengaja atau tidak sengaja ya. Yang penting kan ada kejadian di situ dia minta maaf juga ya. Tapi gara-gara itu jadi trauma nggak untuk duel-duel udara berikutnya yang 50-50 gitu? Ya kalau kita sudah lama juga di dalam sepak bola ya sudah biasa ya. Mungkin satu pertandingan, dua pertandingan ada sedikit trauma, Masih oke tapi lah ya. tapi habis itu hilang. Nah nih sekarang umurnya nih udah mau menginjak 40 nih. Kira-kira ada gak sih yang ditakutin? Apalagi sudah mau pensiun atau apa gitu. Atau cedera lagi atau udah 40 tahun nih udahlah kita nggak usah mainnya nggak usah main keras lah gitu atau gimana tuh gue. No, di mana kita kerja itu kita harus kerja 100% ya. Nggak ada sebenarnya kita nggak perlu kita takut. Karena seperti saya bilang ya sama keluarga juga saya bilang rezekinya sudah ada yang atur ya. Tapi badan masih bisa kompromi nih untuk Insya main. Insya Allah. Apalagi di Liga 2 masih terus di Rans ya? Lanjut atau belum ada? Belum tahu ya. Belum tahu ya. Ini tergantung manajer ini. Tergantung manajer ya. Iya. Nah ini kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih. ya, oke. Pertanyaan terakhir ini dari lu satu, dari gue satu. Lu aja deh. Dari gue dulu ya. Dari gue dulu. Di usia 39 tahun, gelar udah didapat di Rans akhirnya, meraih gelar juara. Satu-satunya gelar juga kan di Indonesia kan. Apalagi yang mau dikejar oleh Bang Silvio Escobar nih di sepak bola Indonesia? Apa mungkin jadi pelatih mungkin? Ya, seperti saya selalu bersyukur yang apa saya dapatkan ya. Mungkin kalau setelah saya pensiun ya insya Allah saya bisa jadi pelatih. Impian saya sebenarnya di Indonesia mau jadi pelatih fisik ya. Karena saya lihat di Indonesia jarang ada pelatih fisik tidak banyak seperti yang pelatih kepala ya. Oke. Ya, jadi pelatih fisik yang juga punya kemampuan sebagai pelatih Kepala juga ya. Oke nih, sekarang gua terakhir nih, terakhir nih. Oke. Nah, ketika nama Silvio Escobar nih disebut, kira-kira apa sih yang pengen dikenang sebagai apa gitu Silvio Escobar di Indonesia? Di Indonesia gitu Ketika Silvio. Iya. menyebut nama Silvio Silvio Escobar, Escobar, gua mau si ini. Oh, Escobar nih dulu. striker tajam, Striker tajam Indonesia. atau legenda Liga Indonesia, gitu. Sebenarnya saya orang bisa pikir legend atau tajam atau apa, tapi saya dengan saya sendiri saya pikir walaupun saya sudah punya nama di Indonesia, bersyukur terima kasih banyak juga buat Liga Indonesia juga sepak bola Indonesia kasih saya banyak ya di sini ya. Tapi saya walaupun saya kayak gitu saya
tetap rendah hati, ya, orang biasa saya jalani hidupnya normal ya. Jadi mungkin dari saya sama anak-anak juga di Indonesia ya, saya pesan buat mereka juga, selama kamu ada sukses ya jangan pernah kepala besar atau sombong ya. Tetap rendah hati dan harus punya target atau impiannya di mana kamu mau sampai dan kejar itu. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas ya. Sebuah motivasi hidup dari sosok yang sukses tapi rendah hati. Makanya saya sampai dari kampung halaman saya di Paraguay, saya bisa datang ke Indonesia ya. Jadi saya kejar impian saya ya, target saya. Itu saya dulu bilang sebelum saya berangkat ke Indonesia, saya bilang sama orang tua, Ibu saya ke Indonesia, tapi sebelum saya sukses saya tidak bakal kembali. Wah, ini itu saya prinsip ini. Jadi saya nggak takut tantangannya ada di depannya. Suka tantangan ya. Ya. Seperti pelatih mana gitu suka tantangan. Iya, kalau filosofi ya orang Makassar bilang Wih. jangan balik ke pantai sebelum Jangan lupa gue. Pokoknya jangan isinya itulah. Ya itulah. Pernah ingat ya? Di perahu ya. kalau Jangan apa sih? Istilahnya layar itu. Berlayar. Sebelum layar terkembang jangan surut pantai gitu lah istilahnya lah. Intinya jangan pulang dulu sebelum sukses ya. Iya, intinya sih itu sih. Kalau filosofi Damkar, pantang pulang sebelum padam. Kita tutup aja. Ini luar biasa banget. Silvio Escobar, sosok yang luar biasa. Semoga puasanya lancar ya. Amin. Puasanya lancar dan juga semoga ceritanya bisa menginspirasi anak-anak muda Indonesia. Amin. Sesukses Silvio Escobar. Terima kasih sudah datang. Terima kasih banyak. Akhir kata, gue Fahri dan Silvio Escobar cabut. Bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Fahri lu coro, bye.